Shalom saudaraku. Hari ini kita memasuki masa-masa akhir di dalam masa Advent kita, karena esok hari kita akan merayakan Natal bersama-sama. Kita memperingati kelahiran Kristus Yesus bagi kita. Dan ialah di dalam masa malam Natal ini kita merenungkan sebuah firman yang saya akan ambil dalam Lukas pasal yang kedua, 1 sampai dengan yang ketujuh. Sebuah catatan tentang kelahiran Kristus Yesus yang dicatat oleh Injil Lukas. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Saudaraku, Injil Lukas memulai sebuah catatan kelahiran Kristus dengan keterangan tokoh, peristiwa, dan situasi yang cukup lengkap dan cukup detail di sana. Dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Siapa itu Kaisar Agustus? Saudaraku, ketika kita belajar tentang sejarah Romawi sedikit, maka mungkin kita mengenal seorang tokoh bernama Julius Caesar, seorang kaisar yang luar biasa. Dan ketika Julius Caesar meninggal dunia, maka dia memberikan surat wasiat, atau dia mewasiatkan sebuah surat yang di dalamnya tertulis bahwasanya dia mengangkat keponakannya bernama Octavianus untuk melanjutkan tahtanya, untuk mewarisi bukan hanya tahtanya tetapi juga apa yang dia punya saat itu. Dan Octavianus inilah yang kemudian melanjutkan kepemimpinannya sebagai kaisar Romawi, dan dialah yang disebutkan sebagai Kaisar Agustus dalam bagian ini. Jadi kita tahu dia bukan seorang yang keturunan langsung dari kaisar. Dia adalah orang yang diangkat menjadi anak untuk menjadi pewaris kaisar dan kemudian menjadi pengganti atau penerus kekaisaran Romawi. Dan di dalam masanya itu, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah untuk melakukan sebuah sensus, pendaftaran yang besar-besaran di dalam wilayah kekuasaannya. Untuk apa pendaftaran ini dilakukan? Kemungkinan besar ini dilakukan untuk urusan perpajakan, supaya mereka bisa mendata masing-masing orang untuk membayarkan pajak menurut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka ini tujuannya adalah untuk kemakmuran Romawi. Tujuannya adalah untuk kekuatan militer Romawi. Maka tujuan ini sangat bersifat politis tentu saja. Tetapi apa yang bersifat sangat politis ini, sangat duniawi nampaknya, dipakai Tuhan untuk menggenapi sebuah nubuatan mesianik yang luar biasa. Di ayat yang keempat dikatakan, di dalam masa itu, karena sensus itu, maka Yusuf pergi ke kota Daud yang bernama Betlehem. Dan ini mengingatkan kita akan Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya sang Mesias itu akan lahir, muncul dari Betlehem. Maka kita melihat, saudaraku, bahwasanya seberapapun nampaknya itu menjadi suatu hal yang duniawi, seberapapun nampaknya pendaftaran itu sebagai suatu hal yang buruk di mata banyak orang, karena itu bicara soal pajak, itu bicara soal bagaimana mereka akan hidup lebih sengsara lagi dengan perpajakan itu. Tetapi Allah bisa bekerja di sana. Allah bisa melakukan karya yang luar biasa, kebaikan terbesar melalui momen itu. Kebaikan Allah yang terbesar justru datang dikala sebuah momen yang bagi banyak orang cukup menyusahkan dan membawa penderitaan. Maka bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita masih berada dan bergumul dalam sebuah wabah COVID-19, mungkin kita bergumul dengan pekerjaan kita, dengan relasi kita, mungkin ada orang-orang terkasih kita yang telah dipanggil Tuhan dan kita berpisah dengan mereka. Saya yakin dan percaya, di masa yang seperti ini pun, di dalam segala kesusahan penderitaan kita, Allah tetap bisa bekerja dengan luar biasa. Allah tetap bisa bekerja mendatangkan kebaikan yang terbesar bagi kita. Apa itu kebaikan yang terbesar bagi kita? Di dalam ayat ini, maka itu adalah Mesias dan Juru Selamat yang lahir. Saudaraku, sebenarnya ada banyak alasan untuk kita meremehkan Natal, kelahiran Yesus Kristus.
Karena setidaknya yang pertama, sekali lagi dia lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil yang tidak diperhitungkan sama sekali. Tidak ada spesial-spesialnya sama sekali. Yang kedua, Yesus lahir dari pasangan orang tua yang nampak cukup mencurigakan dalam pandangan orang-orang masyarakat sekitar. Mereka masih bertunangan dan Maria sudah mengandung. Cukup mencurigakan bagi pandangan orang-orang sekitar. Dan tempat di mana Yesus dilahirkan pun adalah sebuah tempat yang hina. Dia dibaringkan di dalam palungan, sebuah tempat hewan di sana. Sebuah situasi yang sangat rendah, hina, dan gak spesial sama sekali. Sangat berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran orang-orang pada waktu itu ketika mereka memikirkan tentang Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan. Kenapa orang-orang Majus pada waktu itu datang ke istana? Karena mereka berpikir raja yang akan lahir itu adalah seorang raja yang spesial, yang pastinya datang dari keturunan setidaknya bangsawan. Tetapi apa yang dilakukan Yesus, Allah, sangat berbeda sama sekali. Dan itu menunjukkan sekali lagi apa yang paling kita butuhkan saat ini. Saudaraku, kalau yang kita butuhkan adalah kemerdekaan politis, mungkin Tuhan bisa saja mengirimkan seorang politikus atau bahkan seorang jenderal militer. Kalau yang kita butuhkan adalah kemerdekaan finansial, maka Tuhan mungkin bisa memberikan kita, mengirimkan kita seorang bisnismen, seorang ahli bisnis, seorang ahli keuangan. Atau kalau yang kita butuhkan adalah sebuah kemerdekaan kesehatan secara medis, maka Tuhan bisa mengirimkan dokter atau tabib yang terbaik. Tapi ketika dia mengirimkan Kristus yang Mesias untuk kita, maka kita tahu ada satu persoalan yang terbesar yang paling kita butuhkan, yaitu persoalan dosa. Kebebasan, kelepasan dari dosa, itulah yang paling kita butuhkan. Allah sangat fokus dan memberikan kita apa yang paling kita butuhkan. Sayangnya, seringkali kita sendiri yang tidak sadar akan apa yang kita butuhkan. Kita berpikir yang paling kita butuhkan adalah sebuah kelepasan finansial. Kita berpikir yang paling kita butuhkan adalah sebuah kelepasan secara kesehatan kita, secara physically. Kita pikir yang paling kita butuhkan adalah materi ini dan itu dan lain sebagainya. Saudaraku, Natal ini mengingatkan kita, apa sebenarnya yang paling kita butuhkan? Dosa kita yang menyebabkan Kristus Yesus datang ke dunia, di mana Allah mengirimkan anak tunggalnya bagi kita. Itulah Natal, itulah sebuah anugerah terbesar, karena itu menjawab persoalan terbesar kita, kebutuhan terbesar kita. Maka biarlah di malam Natal ini kita sungguh-sungguh merenungkan apa yang paling kita butuhkan sebenarnya. Di tengah segala kondisi yang carut marut, di tengah segala pergumulan beban berat kita yang tentu saja kita punya banyak kebutuhan sana sini, tetapi apa yang paling kita butuhkan sebenarnya? Apakah itu kelepasan finansial kita? Apakah itu sebuah kesehatan buat kita? Apakah itu sebuah kelepasan relasi buat kita? Ataukah itu adalah sebuah kelepasan jiwa kita dari dosa? Ketika kita menyadari apa yang paling kita butuhkan, dan itu dijawab di dalam inkarnasi, kedatangan Kristus Yesus buat kita, maka di sanalah kita bisa bersyukur dengan lebih dalam lagi. Maka di sanalah kita tahu anugerah itu jauh lebih besar daripada apapun, karena kita tahu Allah memberikan tepat seperti apa yang kita butuhkan. Selamat menyambut Natal. Tuhan berkati kita sekalian. Soli Deo Gloria.